hembuskan, dari nafas, dari mulut, dan sebagainya. Jadi ada dua hal sekaligus, ya, adanya penurunan pemasukan cairan ditambah dengan kondisi panas yang menyebabkan penambahan pengeluaran cairan. Nah, kedua kondisi ini tentu saja akan menimbulkan kondisi dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan yang seharusnya tidak terjadi pada tubuh manusia. Kita berpuasa kalau kita memang menjaga kondisi kita sebenarnya tidak akan mengalami jatuh dalam kondisi dehidrasi. Tapi kalau dua kondisi ini terjadi bersamaan, resikonya terjadilah kekurangan cairan yang disebut dehidrasi. Nah, resiko dehidrasi itu saja sangat besar, baik di otak, di ginjal, maupun di jantung dan aliran darah sistemik manusia. Begitu kira-kira kondisi yang akan terjadi. Baik, dokter, selain dehidrasi gitu ya, gangguan kesehatan yang sering muncul lainnya akibat paparan suhu panas yang tinggi ini apalagi dokter yang harus kita waspadai juga tentunya ya? Ya, dengan panas tinggi tentu saja akan terjadi risiko penularan infeksi saluran nafas yang lebih mudah terjadi ya, karena saluran mukosa nafas kita kekurangan cairan. Dengan keringnya hidung, tenggorokan, dan saluran nafas, maka kemampuan untuk melawan infeksi atau kuman yang masuk ke saluran nafas akan menurun. Ini juga adalah salah satu risiko terjadinya gangguan tambahan selain dehidrasi tadi. Begitu. Baik, dokter, kita ke Pak Siswanto ya. Baik. Ini yang juga sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, merupakan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang nih. Baik, Pak Sis, ini kalau kita melihat ya kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Palembang dan sekitarnya, khususnya beberapa hari terakhir ini, gimana sebenarnya kalau dari sisi BMKG melihatnya ya, apa yang terjadi sebenarnya? Dan kemarin sempat turun hujan ya, membuat sedikit adem, tapi sebenarnya gimana kondisi cuacanya? Ya, baik, terima kasih kesempatannya Mbak Esi. Barangkali sebelum kami memulai untuk menyampaikan, barangkali izinkan kami untuk menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Izinkan juga kami menyapa, selamat pagi, Assalamualaikum dok. Barangkali dalam kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema bagaimana kita bisa menjalankan puasa di tengah cuaca yang panas, tentunya ada beberapa kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan maupun dehidrasi ya. Namun tadi sudah disampaikan di awal oleh dokter bagaimana beberapa kewaspadaan baik dari sisi kesehatan maupun dehidrasi. Kami barangkali dari sisi meteorologi, dari sisi BMKG dan cuacanya, benar bahwa memang barangkali di awal bulan puasa kita bisa menjalankan puasa dengan kondisi cuaca yang cukup sejuk. Tetapi setidaknya mengakhiri di bulan Februari kemarin sampai dengan awal Maret, barangkali itu masyarakat yang ada di kota Palembang dan secara umum barangkali di Sumatera Selatan ya, cuacanya cukup terik karena memang kalau kita lihat dari perkembangan dinamika atmosfer yang terkini, kita melihat bahwa pertumbuhan awan itu cukup minim dan tentunya ini ada beberapa yang men-trigger. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari pola streamline atau pola pergerakan angin saat ini, bahwa memang di akhir bulan Februari hingga saat ini itu pola-pola konvergensi atau pola-pola pertemuan angin itu masih dominan terjadi di wilayah Jawa sampai dengan Nusa Tenggara. Tentunya untuk beberapa wilayah yang ada di Sumatera bagian selatan, khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan ini, cuaca di memasuki awal Maret bahkan sampai dengan beberapa hari kemarin itu suhunya bisa mencapai antara 34 sampai dengan 35 derajat Celcius. Namun memang setidaknya di 2 hari yang lalu kemudian kita prediksi sampai dengan hari Minggu beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan bagian timur ya, termasuk Palembang, termasuk beberapa wilayah yang ada di wilayah pegunungan itu masih ada potensi pertumbuhan awan yang barangkali memang ini berpotensi hujan. Tentunya memang dari sisi cuaca ini akan lebih terasa lebih dingin atau sejuk khususnya kalau dibandingkan dengan di awal-awal Maret kemarin. Nah, namun kami juga bisa melihat kembali dan kami sampaikan kepada seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, di hari Senin nanti sampai dengan hari Jumat setidaknya kalau kita lihat dari dinamika atmosfer yang terkini, kondisinya akan kembali kering. Artinya masyarakat
akan kembali merasakan cuaca yang cukup panas dan terik di siang hari. Tentunya kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh dokter tadi, masyarakat bisa mewaspadai bagaimana bisa menjalankan puasa untuk beberapa kondisi dehidrasi. Tentunya bukan berarti di sini harus minum ya tentunya ya, karena memang kita sedang menjalankan puasa. Barangkali itu untuk sementara Mbak Esi. Baik, agar tetap terhidrasi ya Dokter Harun, Ya. ini pola konsumsi kita saat sahur, ini seperti apa nih harusnya sahur dan berbuka, Dokter? Ya, itulah makanya kita harus menjaga jumlah kebutuhan minimal cairan yang harus kita siapkan untuk berpuasa di siang hari. Sehingga kalau kita memang mencoba untuk memperbaiki cairan kita dengan secukupnya, kan kita itu minimal sehari itu 2 liter sampai 3 liter untuk orang dewasa ya. Kalau anak-anak di bawah itu, kalau ini tidak tercapai maka itulah yang bisa berisiko dehidrasi di siang harinya. Oleh karena itu sejak kita berbuka sampai kita sahur, kita harus mencukupi kebutuhan cairan yang harusnya kita isi selama 24 jam. Kita hanya berkesempatan mengisinya sekitar 10 sampai 11 jam saja. Nah, minum dengan jumlah yang cukup itu adalah syarat yang harus kita jalankan selama kita menjalankan ibadah puasa di siang hari, dan kita malam hari mencukupi kebutuhan cairan tersebut. Ya, artinya sejak kita berbuka, minum minimal 2 gelas. Nanti setelah berbuka minimal lagi kita minum 2 gelas. Sehingga jumlah itu akan tercukupi dengan semua kebutuhan cairan kita. Nah, misalnya kalau kita minum dengan 2 liter itu tidak mungkin kita bisa langsung penuhi dalam satu kali waktu. Kita membutuhkan 10 sampai 12 gelas untuk mencukupi 2 liter. Maka kita pecah dalam beberapa tahapan ya. Yang tadi waktu berbuka kita 2 gelas, nanti setelah berbuka 2 gelas sudah dapat 4 gelas. Nanti waktu menjelang saat tarawih ya misalnya 2 gelas lagi. Sebelum tidur 1 atau 2 gelas. Nanti waktu kita sahur sekitar 2 gelas. Nah, kesemua ini akan menyebabkan kita dapat mencukupi kebutuhan cairan yang sekitar 2 sampai 3 liter tadi. Nanti di siang hari baru kita akan bisa bertahan dengan kondisi cairan yang cukup karena kita tidak minum sepanjang sekitar 12 jam tersebut. Begitu kira-kira. Baik, Dokter, ini selain menjalankan ibadah, kita juga tentunya tetap menjalankan aktivitas kita ya Dokter ya. Nah, ini untuk aktivitas fisik ataupun juga olahraga saat berpuasa, apalagi di kondisi cuaca panas seperti saat ini ya. Mungkin ada saran yang bisa Dokter sampaikan untuk pendengar? Ya, memang ada pendapat ya, memang dan seharusnya begitu. Walaupun kita berpuasa tetap saja boleh berolahraga. Hanya mungkin intensitas dan durasinya agak dikurangi. Dan waktu timingnya harus pas. Ada beberapa waktu yang baik untuk olahraga setelah sahur ya, kalau kita masih ada cukup cairan. Kemudian siang hari atau sore hari menjelang berbuka sekitar jam 5 sampai jam 6 sore itu cukup bagus untuk melakukan olahraga. Karena walaupun kita dalam kondisi kurang cairan, tapi bisa terjadi pembongkaran lemak yang cukup di jam-jam itu. Hanya memang untuk 2 waktu ini ya, setelah sahur dan belum menjelang berbuka itu jumlah cairan yang harus kita cukupi tidak, maksud saya intensitas olahraganya jangan sampai berlebihan. Cukup sekitar 30 sampai 45 menit saja dengan intensitas olahraga. Kalau misalnya bersepeda jangan sampai kecepatan tinggi, berlari juga jaraknya jangan agak dibatasi, dan disarankan untuk olahraga indoor ya. Kalau di luar itu biasanya agak panas, matahari memancar dengan panas, dan pembuangan cairan lebih besar daripada kita di dalam ruangan atau indoor. Tapi waktu pagi yang tepat sebenarnya adalah olahraga di malam hari setelah berbuka atau setelah tarawih. Inilah waktu yang paling tepat. Kita boleh menggunakan intensitas yang sebenarnya. Bersepeda boleh dengan maksimal, angkat berat dengan yang maksimal, maupun olahraga permainan lainnya. Jadi tetap saja disarankan untuk berolahraga selama bulan puasa. Hanya kita bisa mengatur waktu, ya, timingnya, dan durasinya, jumlah waktu, dan tingkat intensitas olahraganya. Begitu kira-kira. Ya Dokter, kita ke Pak Sis kembali ya. Baik. Pak Sis, ini kalau untuk BMKG sendiri ya, apakah memiliki peringatan ataupun juga informasi khusus terkait potensi cuaca panas yang tentunya dapat berdampak bagi kesehatan masyarakat selama bulan puasa ini?
Ya, benar Mbak. Jadi memang kami sesuai dengan tugas pokok di BMKG ya, tentunya terus memantau terhadap perkembangan dinamika atmosfer, kemudian beberapa fenomena cuaca yang ada di Palembang dan secara umum di kota Sumatera Selatan ya. Ketika memang ada kondisi cuaca yang barangkali secara kondisi cuacanya mungkin kering ya, artinya apalagi ini memiliki potensi yang suhunya cukup tinggi bahkan mencapai titik ekstrim ya, karena memang kemarin hampir mencapai 35,8. Nah tentunya ini juga perlu diwaspadai kepada masyarakat, dan BMKG tentunya juga secara terus-menerus menyampaikan informasi ini ke beberapa kanal, baik melalui media elektronik dan media cetak, tentunya juga beberapa kanal resmi kami yang berbasis App Store maupun melalui web. Nah, tentunya juga seperti yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa di balik kondisi cuaca yang kering secara berselang-seling di bulan puasa ini juga ternyata ada potensi beberapa wilayah yang barangkali masih memiliki peluang untuk terjadi pertumbuhan awan yang berpotensi cuaca ekstrim. Tentunya ini juga terus kami sampaikan kepada masyarakat baik melalui WA Group ke beberapa kanal resmi yang kami miliki, supaya memang masyarakat ketika menerima informasi ini benar-benar bisa dijadikan sebagai rujukan dan menjadi informasi awal untuk melakukan sebuah respon, sehingga sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa meskipun di tengah cuaca yang cukup panas, tetapi kita juga harus bisa lebih mewaspadai beberapa dampaknya, baik dehidrasi maupun beberapa penyakit yang mungkin terjadi ketika kita sedang melaksanakan puasa di siang hari bersamaan dengan kondisi cuaca yang cukup panas seperti yang disampaikan oleh dokter di awal tadi. Barangkali itu. Baik, Pak Sis, kalau untuk jam-jamnya gitu ya, Ya. mungkin ada jam-jam khusus yang tentu harus diwaspadai oleh Ya. pendengar ya, mencapai titik tertinggi pada Ya. saat sedang berpuasa ini. Ya, benar. Justru kalau dari catatan pengamatan data cuaca khususnya untuk parameter suhu ya, itu kondisi cuaca atau suhu di sini yang cukup maksimum itu tercatat di jam-jam di atas jam 2, jam 3 dan menjelang jam 4 itu sudah mulai mengalami penurunan ya. Artinya menjelang tengah hari, menjelang sore itu justru malah di jam-jam 15 itu malah suhunya tercatat cukup maksimum ya. Artinya kalau di tanggal 28, tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin itu malah tercatat di level 34,5 bahkan sampai dengan 35,8 begitu, Mbak. Ya, baik. Dan tentunya kami undang juga peran serta pendengar untuk bergabung melalui line telepon ya di 0711369977 atau pendengar juga dapat bergabung melalui line telepon kami di WA ya, di WA 082179279090, juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda bisa ikutan juga interaktif di kolom live chat ini yang tersedia. Tentunya nanti pertanyaan yang Anda kirimkan akan kami bacakan untuk dibahas tentunya bersama Pak Sis dan juga ada Dr. Harun ya. Jadi silakan untuk Anda pendengar, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon ya, bisa juga melalui WA dan juga kolom live chat YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini ada pendengar yang bergabung via YouTube nih, Pak Sis juga Dr. Harun dari Eva Nalfah ya. Ini mau tanya, kondisi cuaca seperti saat ini apakah ada pengaruhnya terhadap permukaan pasang air musi? Nah ini untuk Pak Sis nih, silakan Pak Sis. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Eva ya. Tadi pertanyaannya apakah ada hubungannya cuaca panas ini dengan permukaan Sungai Musi ya, gitu ya? Betul Pak. Nah, barangkali kalau kita sampaikan mungkin secara meteorologi tidak ada hubungannya ya. Dalam artian gini, kondisi cuaca itu kalau boleh kami sampaikan adalah interaksi antara atmosfer dengan
beberapa kondisi dinamika yang ada di sekitarnya. Tentunya memang kalau kita bercerita kondisi cuaca yang ada di Palembang atau secara umum di Sumatera Selatan ya, kalau tadi dikaitkan dengan Sungai Musi, artinya Sungai Musi itu kan kalau dibandingkan dengan beberapa fenomena lainnya itu kan memang tidak terlalu signifikan lah. Tetapi memang kalau kita ikatkan dengan beberapa kondisi topografi, justru malah memang itu bisa berkaitan. Misalkan aktivitas pemanasan perkotaan atau misalkan di daerah yang memang topografinya itu perbukitan, justru itu malah memang ada hubungannya. Tetapi kalau pertanyaan dari Bu Eva tadi, apakah cuaca panas ini berkaitan dengan kondisi Sungai Musi? Artinya kami pastikan di sini tidak ada. Tetapi memang beberapa waktu yang lalu kalau kita bercerita tentang pasang surut, ya itu benar. Tetapi itu barangkali lebih dominan dipengaruhi oleh fenomena misalkan kita lagi bulan purnama atau fase bulan baru, ya itu memang ada hubungannya ya kalau berkaitan dengan aktivitas atau kondisi yang ada di muka atau level permukaan Sungai Musi ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan cuaca panas saat ini, kami boleh menyampaikan itu tidak ada hubungannya, barangkali seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Sis, terima kasih informasinya ya untuk pendengar yang bergabung juga. Terima kasih tentunya sudah mengirimkan atensinya untuk bisa dibahas juga dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang lainnya yang juga ingin ikut bergabung, masih kami nantikan peran sertanya ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga Anda bisa bergabung via WA di 082179279090 ya, dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Pak Sis, kita ke Dr. Harun kembali ya. Dr. Harun, ini untuk konsumsi makanan ya atau minuman yang bisa dikonsumsi oleh pendengar, khususnya minuman manis seperti itu ataupun juga minuman-minuman berkafein yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat ya pada saat berbuka, yang harus menjadi perhatian kita apa nih? Karena biasanya juga kalau udah mau berbuka sepertinya semuanya pengen kita konsumsi gitu ya, dokter. Harusnya seperti apa nih, dokter? Baik, jadi memang biasanya kita nih sama ini ya, terbiasa begitu berbuka langsung minum, terutama minuman manis. Betul. Sebenarnya agak kurang tepat kalau kita pahamkan begitu kita minum harus manis supaya ada sumber tenaga. Karena sebenarnya sumber tenaga itu akan terbentuk bertahap juga melalui proses metabolisme tubuh kita. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau kita berbuka adalah cairan, bukan manisnya. Ya, cairan itu bagus untuk memperbaiki sirkulasi darah sistemik, untuk membangkitkan sistem kerja sel-sel maupun jaringan tubuh dan organ-organ manusia. Tidak harus manis, karena manis itu justru kalau terlalu cepat kita masukkan glukosa ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan bekerja keras, ya, menurunkan insulinnya, meningkatkan insulinnya, sehingga malah metabolisme kita malah meningkat dan menimbulkan kelelahan dalam waktu singkat lagi. Sering kita lihat kalau orang terlalu banyak minum manis atau yang makan manis setelah berbuka, itu nanti akan lelah langsung begitu sekitar 1 jam dari dia makan. Kenapa? Karena terjadi penurunan insulin segera setelah kadar glukosanya menurun lagi. Makanya sebenarnya yang paling kita harus lakukan adalah memperbanyak cairan di awal berbuka, kemudian memakan makanan yang mengandung karbohidrat, ya, protein dan lemak dengan jumlah cukup dulu. Jadi bukan langsung semuanya harus manis. Bahkan kita boleh saja makan kurma 2 atau 3 saja. Dan perbedaannya adalah kalau kurma itu dia manisnya bukan manis yang langsung digunakan oleh darah, tapi dia dalam bentuk serat, sehingga pembongkaran gulanya tidak secepat kalau kita minum manis. Atau kan manis ya, kan kita biasanya minum manis sirup ya, jus-jus yang banyak gulanya, atau susu dengan gula, atau makan kolak dengan segala macam. Nah, ini yang seperti ini mungkin seharusnya kita perbaiki, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan tubuh yang segar setelah berbuka, bukan lelah kembali. Nah, jadi minum cukup,
makan yang normal saja dulu, jangan yang manis-manis seperti yang selama ini kita pahami. Sayuran, ikan, dan buah-buahan itu boleh dimulai pada waktu berbuka atau sekitar 1 jam setelah kita berbuka. Jadi prosesnya begitu. Jadi tidak langsung semuanya digedor di waktu berbuka, semua dimakan dan terutama yang manis. Begitu. Jadi mungkin kita harus merubah konsep yang selama ini kita anggap bahwa berbuka dengan yang manis. Padahal pemahamannya manis itu bukan gula yang siap saji glukosa. Tapi kalau kita makan nasi, ya, makan ikan, makan daging, yang kita dapatkan adalah gula dalam bentuk fruktosa yang bentuknya akan bertahap dikeluarkan oleh tubuh kita, digunakan untuk metabolisme otot dan sel-sel tubuh. Begitu kira-kira. Baik, semoga tentunya informasinya bisa bermanfaat untuk pendengar ya dokter ya. Harusnya seperti itu ya, tidak mungkin selama ini sih juga gitu ya, yang manis ya, ternyata tidak seperti itu. Baik, untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung langsung ya bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dokter dan juga Pak Sis, Yuk. kita jeda sebentar ya. Baik, Mbak. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tips menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai bulan penuh berkah dan ampunan, Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah puasa berjalan lancar dan maksimal, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, niat yang ikhlas dan kuat. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, menjaga pola makan saat sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka yang sehat sangat penting agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, perbanyak ibadah dan amal kebaikan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selain itu, memperbanyak sedekah juga dianjurkan karena pahalanya dilipat gandakan. Yang keempat, menghindari hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan. Hindari berkata kasar, ghibah, atau melakukan hal yang sia-sia. Yang kelima, istirahat yang cukup. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat sangatlah penting. Pastikan tidur yang cukup agar tubuh tetap segar untuk menjalankan ibadah dengan optimal. Yang keenam, manfaatkan Ramadan untuk muhasabah diri. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Evaluasi ibadah dan perbaiki kekurangan agar setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, konsisten dalam beribadah hingga akhir Ramadan. Seringkali semangat ibadah di awal Ramadan tinggi, tetapi menurun di pertengahan hingga akhir. Pastikan tetap istiqomah dalam beribadah hingga malam-malam terakhir Ramadan, terutama di 10 malam terakhir yang memiliki keutamaan Lailatul Qadar. Dengan menerapkan tips di atas, semoga kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih khusyuk
dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan bulan suci ini sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami menemani Anda dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tema yang kami hadirkan, puasa di tengah cuaca panas, waspadai dehidrasi dan gangguan kesehatan. Baik Pak Sis juga Dr. Harun, kita sudah tersambung dengan penelpon, langsung saja kita sapa ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Iya, dengan siapa di mana? Mbak Pur di Paju. Mbak Pur di Pelaju. Iya. Puasa Mbak Pur? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Silakan pertanyaannya Mbak Pur. Iya, terima kasih. Ini mau nanya nih Mbak Esi ya. Ya, silakan. Kelompok masyarakat mana saja sih yang berisiko mengalami gangguan kesehatan saat puasa di musim panas ini? Sudah itu, kenapa kalau lihat di perkiraan cuaca kadang-kadang tidak tetap ya. Misalnya kalau saya lihat di media gitu, dengan yang disiarkan di RRI, ya namanya perkiraan ya mungkin ya, tapi minimal sama lah. Kalau di RRI panasnya sekian derajat, 2 derajat, di media 2 derajat. Ini kalau dilihat dari media-media lain kayaknya beda dengan RRI, padahal sama-sama dari BMKG. Ya, cuma itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Pur yang sudah bergabung ya melalui line telepon 0711369977. Boleh ke Dr. Harun terlebih dahulu ya Pak Sis ya. Baik, Dr. Harun. Baik, Ya, ini kelompok masyarakat mana aja yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan seperti itu karena kondisi cuaca panas ini, Dokter? Silakan. ya pada dasarnya siapa saja yang berada dalam kondisi kekurangan cairan di bulan puasa, apalagi ditambah dengan cuaca yang panas, akan berisiko mengalami gangguan kesehatan ya. Dari anak-anak hingga orang tua, bahkan lansia. Oleh karena itu kewaspadaan ini bukan pada kelompok tertentu saja. Jadi walaupun dia tidak berpuasa, dengan cuaca panas pun dia akan berisiko dehidrasi. Apalagi sekarang dia berpuasa dalam cuaca panas, maka 2 kali lipat kemungkinan risiko dehidrasinya. Jadi kalau ditanya kelompok mana, semua kelompok usia akan berisiko mengalami dehidrasi kalau dia tidak bisa menjaga kebutuhan cairannya dengan tepat, ya, tidak bisa menjaga waktu berada di luar ruangan misalnya, kontak dengan panas, dan mencukupi kebutuhan cairannya di malam hari setelah dia berbuka sampai sahur. Jadi apapun juga, siapapun juga harus menjaga kondisi ini. Apalagi selain dehidrasi ada risiko-risiko lain yang seperti saya sampaikan di awal. Bisa risiko tertular infeksi, terutama dari infeksi saluran nafas kalau kita kekurangan cairan. Bisa juga infeksi dari hal lain, misalnya dari makan atau minuman yang terkontaminasi. Kalau kita tidak memiliki jumlah cairan yang cukup, makanan tersebut akan berada di dalam usus kita dalam jumlah yang banyak dan berkembang biak kalau intake cairan kita kurang. Jadi artinya imunitas tubuh manusia itu juga tergantung dari kualitas airnya. Baik. Sehingga risiko infeksi bisa terjadi. Begitu kira-kira. Baik, kita kembali ke penelpon ya Pak Sis dan Dr. Harun sebelum menjawab pertanyaan lainnya tadi dari Mbak Pur ya. Pro 1, selamat pagi. Silakan. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Sudah tersambung ini? Ya, sayang sekali, masih malu-malu nih kayaknya ya. Kita ke Pak Sis aja nih. Pak Sis, gimana tadi pertanyaan dari Mbak Pur ya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Pur dari Pelaju ya. Ada 2 pertanyaan. Barangkali pertanyaan yang pertama tadi sudah diberikan penjelasan oleh Dr. Harun. Barangkali untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Pur tadi adalah terkait dengan perakiraan cuaca ya. Betul, Kenapa kalau beda gitu ya. Jadi memang beberapa informasi mungkin kami jelaskan itu kami diseminasikan atau kami sebarluaskan dengan berbagai kanal ya. Baik, Pak Sis izin sebelum Ya. dijawab diteruskan kita ke penelpon terlebih Oh, dahulu iya. ya, kita Silakan, tampung Mbak. aja terlebih Baik. dahulu. Pro 1, selamat pagi.
pagi. Selamat pagi. Wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli. Iya. Silakan pertanyaannya Oma Ana. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, ada dokter, ada Pak Pak Siswanto. Pak Suwanto. Pak Siswanto, Salam Oma. sehat ya Bapak-bapak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, pertanyaannya Bapak. Nih, ada satu pertanyaan nih. Mungkin untuk dokter kali ya, Dok. Ganggu cuaca yang panas ini apa bisa ada gangguan untuk kesehatan kita? Maksudnya itu diare gitu loh. Soalnya anakku ini kok diare, makannya kan nggak macam-macam gitu loh. Apa karena memang itu pengaruh daripada cuaca ini panasnya gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Dok, manisnya korma itu sebenarnya berbahaya apa bukan gitu? Manis banget kayaknya korma itu ya. Terus yang ketiga nih, Pak Siswanto ya. Iya. Apa memang kita sudah mau musim kemarau, Pak ya? Iya. Iya, terus ini kemarin Pak di Prabu Muli ini matahari terik sekali, tiba-tiba hujan. Itu apa penyebabnya itu, Pak? Baik. Ya, itu aja Bapak. Terima kasih Oma Ana. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih Dok, terima kasih Mbak Esi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma Ana dari Prabu Muli ya, Pak Sis juga Dokter Harun. Tapi sebelum ke pertanyaan dari Oma Ana, tadi pertanyaan dari Mbak Pur tadi tentang prediksi BMKG yang sering berbeda seperti itu ya antara media. Ya, baik. Saya lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Pur dari Pelaju. Ya, jadi memang informasi perakiraan cuaca kita dari BMKG, khususnya BMKG Palembang ya, tentunya kami diseminasikan atau kita sebarluaskan dengan berbagai moda. Seperti yang Mbak Pur sampaikan, tentunya salah satunya dengan media cetak, media elektronik, salah satunya juga melalui radio RRI Palembang, kemudian televisi baik swasta maupun TVRI barangkali ya. Nah, barangkali yang disampaikan oleh Mbak Pur tadi, kenapa kok perakiraan cuacanya berbeda? Nah, artinya barangkali sebenarnya pemaknaan berbeda di sini tidak dari sisi konteks informasinya ya. Kalau kita sampaikan, kalau kita lihat secara detail ya, artinya memang cuaca itu sifatnya dinamis, artinya selalu berubah-ubah ya. Artinya kalau kita sampaikan lagi kondisi cuaca di Pelaju dengan barangkali di sekitaran stasiun RRI sini sendiri, barangkali secara jarak barangkali tidak terlalu jauh, tetapi mungkin kalau kita lihat secara variasi parameter cuacanya, baik dari sisi suhu, barangkali dari hujannya, kelembapannya, pastinya akan mengalami perbedaan. Karena perbedaan itu barangkali juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan ya seperti sampaikan tadi beberapa fenomena aktivitas perkotaan, termasuk mungkin kondisi polusi yang ada di sekitaran kita. Artinya kalau dari sisi informasi konteksnya ini kami memastikan memang bukan berarti berbeda ya. Semestinya ketika memang sumbernya atau informasinya itu single data, artinya sumbernya dari kami, pastinya itu sama. Tetapi memang barangkali pemaknaannya, barangkali kalau kita tarik dari kondisi cuaca secara detail di masing-masing daerah, tentunya variasi dalam satu hari itu ya akan mengalami perubahan. Misalkan kalau di pagi hari di RRI akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang bersumber dari BMKG Sumatera Selatan atau Palembang, tentunya memang salah satu parameter yang disampaikan selain perakiraan cuacanya sendiri barangkali kondisi kelembapan dan suhunya. Artinya suhu yang disampaikan itu adalah variasi dari terendah sampai dengan maksimum, baik yang untuk wilayah pesisir yang dekat dengan pantai, barangkali termasuk untuk wilayah Sumatera Selatan yang ada di dataran tinggi. Tentunya kami harus menyampaikan informasi itu secara umum. Nah, tetapi Mbak Pur kalau memang pengen mendapatkan informasi secara detail, itu bisa didapatkan dari media lain, maksudnya modal lain dari BMKG. Salah satunya adalah aplikasi App Store yang barangkali bisa dicari dengan info.bmkg atau bisa melalui dengan web ya. Melalui web BMKG itu juga ada informasi perakiraan cuaca harian bahkan sampai dengan 7 hari ke depan, itu bisa detail sampai ke tingkat kelurahan. Barangkali itu artinya kalau yang disampaikan di
RRI atau di media lain itu barangkali kan kota Palembang. Padahal Palembang itu barangkali terdiri dari beberapa kecamatan. Di masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan. Dan itu secara detail Mbak Pur bisa dapatkan di informasi melalui media web kami atau dari App Store. Itu yang pertama, pertanyaan dari Mbak Pur. Mungkin kami bisa menjawab pertanyaan Boleh. Pak Ana Langsung. atau Oma Ana tadi ya. Oma Ya, Ana, Om apakah Ana ya. sudah mau musim kemarau nih? ya, benar. Barangkali untuk menjawab pertanyaan dari Om Ana ya, Betul, itu Om dari Prabu Mulih. Prabu Mulih. Saat ini Palembang atau secara umum di Sumatera Selatan masih berada di musim penghujan. Cuman memang dinamikanya hanya saja di beberapa hari kemarin ya, di akhir bulan Februari kemudian memasuki di awal-awal Maret kemarin, itu memang dinamikanya sedang mengalami cuaca cukup kering atau cukup panas. Seperti yang kami sampaikan di awal, memang kalau kita lihat salah satu parameternya adalah dari pola pergerakan anginnya. Saat ini untuk pola-pola konvergensi atau pola pertemuan angin itu masih dominan terjadi di wilayah Pulau Jawa maupun Nusa Tenggara. Artinya pertemuan angin ini adalah menjadi salah satu pentrigger pembentukan awan-awan konvektif atau awan-awan yang berpotensi terhadap hujan. Tentunya memang ketika di wilayah Sumatera Selatan yang kalau kita perhatikan dari mulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini, itu pola anginnya itu divergensi, artinya bersifat menyebar, artinya memang kecepatannya cukup tinggi, kemudian pembentukan awannya itu relatif kecil, sehingga memang ketika matahari bersinar di siang hari sampai menjelang sore hari tadi, itu energi atau radiasi mataharinya itu tidak ada penghalang, sehingga di permukaan bumi panas atau energinya itu diterima dengan maksimum. Barangkali itu untuk menjawab pertanyaan dari Om Ana di Prabu Mulih. Baik, Begitu, terima Pak. kasih Pak Sis. Ya. Kita ke Dokter Harun ya. Dokter, tadi Oma Ana menanyakan ada dua hal ya, mengenai cuaca panas ini apakah juga bisa menyebabkan diare seperti itu, dan juga manisnya kurma ini apakah berbahaya? Seperti apa nih penjelasannya, Dokter? Baik. Jadi sebenarnya bukan panasnya yang menyebabkan diare, tapi kalau kita mengalami kondisi panas, tubuh kita kekurangan cairan. Apalagi kalau puasa misalnya, sehingga permukaan struktur dinding saluran cerna itu akan kekurangan cairan. Kalau misalnya dia malam hari tadi makanan sesuatu yang menurut kita bersih, tapi bisa saja kuman tidak tampak di mata, pada siang hari makanan tadi akan bergerak di usus. Dengan kondisi kurang cairan, maka sistem pertahanan tubuh kita akan menurun. Sehingga kuman atau jenis makanan yang berisiko menimbulkan diare tadi akan leluasa berada di dalam usus dan menimbulkan diare tadi. Jadi bukan karena panasnya, tapi karena kekurangan cairan yang diperberat oleh cuaca yang panas tadi. Nah, itulah risiko diarenya terjadi. Yang kedua, mengenai manis pada kurma. Nah, maka kita harus pastikan ya, kurma itu pada dasarnya dia tidak terlalu manis. Kurma yang mentah itu malah sangat pahit. Kalau dia sudah masak, manisnya itu berasal dari seratnya. Nah, makanya kalau kita beli kurma yang bagus itu biasanya masih ada tangkainya, dia tidak terlalu manis karena rasa manisnya memang berasal dari buahnya. Tapi kalau kita beli kurma yang kadang-kadang dalam bentuk curah atau kiloan, itu sudah dilapisi gula. Jadi manisnya bukan berasal dari kurma, tapi dari gula yang dilapiskan pada kurma tersebut. Ini biasanya salah satunya untuk menimbulkan rasa manis atau untuk pengawetan pada kurma tersebut. Oleh karena itu bagi orang yang mengkonsumsi kurma yang tadi, yang dalam bentuk sudah dilapisi oleh gula, maka sebaiknya dicuci dulu. Ya. Para pakar kurma menyatakan kurma itu sebenarnya paling penting adalah harusnya dicuci, bagian luarnya maupun bagian dalam. Itu yang paling ideal. Jadi kurmanya dikupas, dikeluarkan bijinya, dicuci dengan air masak. Nah, itulah saat yang paling bagus menyantap kurma. Baik. Cuman kita di Indonesia biasa memakan kurma bulat-bulat. Langsung gitu ya. Baik. Yang gula itu yang nempel di rasa kita. Dan ini berisiko pada orang tertentu yang diabetes misalnya ya, terlalu manis tingginya. Jadi dia sebenarnya bukan makan kurma, dia minum gula pada kurma yang ditempel itu tadi. ya. Baik, Dokter Harun, kita ke penelpon berikutnya ya. Pro 1, selamat pagi.
Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Ya, ini saya Lita dari Kenten nih Mbak. Mau ikut? Ibu Lita di Kenten ya? Ya, mau Oke, ikutan. silakan pertanyaannya apa? Ya, baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak narasumber. Selamat pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, begini Bapak narasumber, Pak Sisanto ya Pak Iya, ya. baik, Mbak Dari BMKG Pak, saya tadi udah menyimak temanya di pagi hari ini Palembang Menyapa dari Pusat RRI Palembang. Begini Pak, yang saya dengar ini katanya BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 ini datangnya lebih awal, tapi puncaknya katanya di bulan Agustus Pak Siswanto. Nah ini gimana Pak Sis? Apakah dampak ini dampak kemarau ini akan terjadi merata di seluruh wilayah atau ada daerah-daerah tertentu begitu? Karena yang saya rasakan, saya sebagai warga masyarakat yang berdomisili di Kenten, itu beberapa hari yang lalu itu ada hujan mendadak di siang hari. Begitu, tapi waktunya sebentar sekali sih Pak Sis, nggak lama ya. Jadi ya sebagai ibu rumah tangga gitu kan ya kita otomatis buru-buru gitu, yang tadinya panas terik atau hujan. Jadi kita larinya kan, aduh cucian pada diangkat gitu, gitu Pak Sis. Jadi gimana BMKG melihatnya untuk kedepannya dengan kejadian atau dampak kemarau ini Pak Sis? Mungkin itu pertanyaan untuk Pak Siswanto. Ya, terima kasih Pak Sis. Saya mau beralih ke dokter dulu nih. Ya. Juga silakan. Ya, baik Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dok, Pak Dokter. Salam. Ya. Ya Bu, silakan Bu. Ya maaf Pak Dokter, saya ingin bertanya nih. Ini kan yang dirasakan sudah hampir-hampir masuk musim kemarau nih Dok. Dan kita umat Muslim nih menjalankan ibadah puasa. Nah, saya sendiri ya merasakan dampak kemarau ini terjadi terhadap diri saya ini. Kenapa kok terkena sariawan begitu Dok? Tapi saya tuh sudah mengupayakan dengan mengkonsumsi buah, terus banyak mengkonsumsi air putih, ya begitu Dok ya. Nah sudah saya upayakan, tapi kenapa ya terjadinya pada diri saya seperti itu yang saya rasakan. Jadi ada pengaruh dengan kesehatan lah Dok, walaupun sakitnya nggak seberapa, masih bisa ditahan gitu. Tapi nggak enak gitu, apalagi kita menjalankan ibadah puasa. Nah ini gimana? Apakah ada cara lain untuk mengatasi agar tidak terjadi kering pada bibir atau yang disebut sariawan Dok? Mungkin itu saja pertanyaan saya Dok. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita yang ada di Kenten. Kita ke dokter dulu boleh ya Pak Sis ya? Silakan, Mbak. Silakan Dokter Harun, ini ada pertanyaan dari Ibu Lita tadi di Kenten. Ini mengenai dampak musim panas ini juga ya, cuaca panas ke sariawan. Dia tadi juga udah mengkonsumsi buah dan juga air, sepertinya udah cukup gitu ya, tapi masih terkena juga seperti itu. Ini gimana harusnya Dokter? Baik, jadi sariawan itu sebenarnya bukan hanya karena kekurangan cairan atau kekurangan vitamin, tapi dia bisa berupa faktor-faktor yang berakumulasi. Ya, sariatusnya adalah suatu luka atau ukus di mukosa mulut kita, baik dimulai dari bibir sampai di bagian pipi bagian dalam atau di gusi. Nah, luka ini bisa beberapa faktor ya, bisa saja memang karena tadi dehidrasi, bisa karena intake vitamin yang kurang, tapi tidak selalu karena itu saja. Banyak faktor lain, misalnya ada yang karenanya perlukaan di gusi gingivitis. Ada karena traumatik, bisa karena tergigit atau sikat giginya terlalu keras. Ada infeksi yang memang menempel di permukaan mukosa tadi, di dalam mulut maupun di dalam bibir kita atau di lidah. Nah, jadi tidak selalu semata-mata kita kok sudah minum banyak, sudah makan buah-buahan yang cukup, kok masih kena sariawan. Jadi tidak selalu semata-mata karena kekurangan itu. Jadi pemahamannya sariawan itu tidak selalu karena gara kurang vitamin. Kan selalu begitu selama ini, kita anggap kurang vitamin C, sibuklah kita makan buah kalau sudah sariawan. Tapi kalau sudah sariawan, berarti bukan saat lagi kita mencegah. Memakan buah, makan vitamin itu untuk mencegah. Tapi kalau sudah sakit, tergantung derajat sakitnya ya. Kalau kita masih bisa menahan, oke lah. Tapi sebaiknya segera diobati, karena
luka yang terlalu dalam itu bisa menimbulkan perdarahan, bisa mengganggu kenyamanan, dan bisa menimbulkan infeksi lebih lanjut di daerah luka tersebut maupun di jaringan sekitarnya. Jadi kalau sudah ada rasa nyeri yang tidak tertahankan, sebaiknya segera berobat ke dokter, karena ada beberapa obat-obatan yang memang digunakan untuk mengatasi sariawan ini, tergantung derajatnya dan tergantung luasnya. Begitu kira-kira, jadi tidak selalu gara-gara kita kurang cairan atau kurang makan buah-buahan atau sayuran saja kita kena sariawan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Harun. Ke Pak Sis ya. Ya. Pak Sis, tadi Bu Lita juga menanyakan mengenai awal datang kemarau Musim ini lebih kemarau, cepat ya. gitu ya. Ya. Tapi puncaknya di Agustus nih, Ya. gimana nih? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Lita dari Kenten ya. Barangkali kami ulang kembali yang kami tangkap dari pertanyaannya. Kenapa bahwa Bu Lita mendapatkan informasi bahwa rilis informasi perakiraan terhadap awal musim kemarau itu berlangsung lebih awal dan puncaknya di di bulan Agustus. Nah, tetapi yang Ibu Lita rasakan ternyata di beberapa hari yang lalu dari sisi cuaca ternyata masih ada juga merasakan kondisi cuaca mungkin hujan yang terjadi secara tiba-tiba, bahkan mungkin juga berseling dengan kondisi yang cuaca cukup panas. Barangkali untuk menjawab dua pertanyaan ini, tentunya kami mencoba untuk melakukan pendekatan dengan ilmu yang di BMKG, ada ilmu meteorologi dan ilmu klimatologi. Yang pertama terkait dengan perakiraan musim, tentunya adalah kita dekati dengan klimatologi. Artinya dengan informasi yang Bu Lita sampaikan itu benar bahwa memang termasuk tadi pertanyaannya apakah terjadi secara serentak atau merata ya, mungkin salah satunya di Sumatera Selatan. Nah, sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, untuk awal musim kemarau yang ada di tahun 2026 khususnya yang ada di Sumatera Selatan ini biasanya memang terjadi secara tidak serentak. Artinya memang kalau kita lihat dari sisi topografi yang ada di Sumatera Selatan itu kan kalau dari pesisir timur di wilayah tengah kemudian di bagian barat itu kan secara topografi itu kan tidak sama, dari mulai pesisir yang berupa dataran, berupa rawa, kemudian perbukitan sampai pada pegunungan. Tentunya ini akan awal musimnya itu berbeda-beda. Barangkali kalau untuk musim yang kemarau yang terakhir biasanya itu terjadi di beberapa wilayah yang di pesisir bagian timur seperti di wilayah Banyuasin, kemudian termasuk Ogan Ilir, Oki, termasuk Palembang dan sebagian Musi Banyuasin. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lita terkait apakah kondisi musim kemarau yang terjadi di Sumatera Selatan itu terjadi secara serentak. Nah, barangkali secara sisi meteorologi juga memang kalau kita lihat di bulan-bulan Maret kemudian di bulan April itu adalah kami dari sisi meteorologi biasanya kami kategorikan atau klasifikasikan termasuk musim pancaroba atau peralihan. Artinya peralihan dari mana? Peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya beberapa fenomena atau karakteristik kondisi cuaca di musim pancaroba atau peralihan ini sendiri ya seperti yang Bu Lita sampaikan tadi. Artinya barangkali secara tiba-tiba kita akan merasakan cuaca yang cukup panas terik, tetapi juga secara tiba-tiba juga kondisi cuacanya akan berubah menjadi berawan dan menimbulkan atau berdampak pada kondisi cuaca yang hujannya mungkin cukup deras. Tapi barangkali beberapa karakteristiknya adalah hujannya ini biasanya malah justru dalam durasi yang cukup pendek, tetapi intensitasnya bisa sedang hingga lebat. Barangkali itu sih yang bisa kami sampaikan untuk menjawab dari pertanyaan Bu Lita di Kenten. Terima kasih, Mbak. Ya, Dr. Harun juga Pak Sis, sayang sekali kita sudah berada di akhir perbincangan kita dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar dari dokter terlebih dahulu, silakan dokter. Ya mungkin saja mengulangi pesan tadi bahwa kita harus menjaga kecukupan cairan, nutrisi yang cukup, kemudian menghindari aktivitas yang berlebihan di siang hari supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian juga menjaga aktivitas fisik, tetap berolahraga, ya tinggal mengatur waktu, intensitas dan durasi saja. Jadi kita tetap harus sehat selama berpuasa, karena puasa itu sebenarnya membuat sehat.
dengan proses autofaginya itu harusnya kita semakin sehat setelah puasa, bukan puasa menyebabkan sakit. Itu saja, terima kasih Pak Siswanto, terima kasih juga. Sama-sama dok. Baik, kita ke Pak Sis. Pak Sis, gimana Lebaran kira-kira prediksinya hujan apa enggak ini? Baik, terima kasih. Terakhir kami dari BMKG, apa yang bisa kami sampaikan sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Tentunya masyarakat khususnya yang ada di Palembang dan secara umum yang ada di Sumatera Selatan perlu diketahui bahwa saat ini di Sumatera Selatan secara umum masih berada di musim penghujan. Namun tentunya perlu diwaspadai bahwa memang di beberapa hari baik yang kemarin di awal bulan Maret, kemudian nanti di hari Senin sampai dengan hari Jumat, ini masih akan ada peluang atau potensi kondisi cuaca itu cukup terik dan panas khususnya pada siang hari. Tapi mungkin untuk hari ini sampai dengan hari Minggu, beberapa wilayah yang baik yang ada di sekitaran Palembang, kemudian di Sumatera Selatan bagian tengah termasuk yang ada di wilayah pegunungan, ini masih ada potensi atau peluang pertumbuhan awan yang barangkali terjadi hujan. Namun sesuai dengan tema hari ini tentunya masyarakat bisa bagaimana menjadikan satu rujukan informasi yang kami sampaikan dari BMKG yang kami sampaikan di awal dengan melalui berbagai moda, salah satunya adalah melalui RRI Palembang. Masyarakat bisa mengelaborasi bagaimana informasi itu bisa dimanfaatkan untuk mewaspadai beberapa dampak dari sisi kesehatan maupun potensi terjadinya dehidrasi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Sis, terima kasih. Dokter Harun, terima kasih sudah bersama kami ya. Ya, terima kasih juga. Sukses selalu, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Isi. Terima kasih Pak Sis juga, terima kasih sudah hadir langsung ya. Pendengar, demikian Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah membahas tema seputar puasa di tengah cuaca panas, waspadai dehidrasi, gangguan kesehatan, dan tentunya kewaspadaan adalah kunci. Pastikan kebutuhan cairan tercukupi ya agar puasa dan juga aktivitas kita berjalan lancar. Dan kami juga tadi sudah bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Siswanto ST MSI, Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Juga ada Dr. Harun Hudari SPPD KPTI Finasim, dokter spesialis penyakit dalam. Untuk Palembang Menyapa di hari ini, hari Kamis 5 Maret 2026. Saya Esi dan rekan Bunga pamit, terima kasih. Dan tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa.
Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia